Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan ujian akhir semester dari analisis dan perancangan sistem informasi. Dengan nama saya Muhammad Tahir, dengan NIM 2021081042. Nah, di sini saya sudah membuat PPT dari hasil laporannya supaya lebih mempersingkat karena waktunya 15 menit. Oke, di sini ada aplikasi keuangan untuk UMKM. Selanjutnya, apa yang akan dibangun? Jadi yang akan saya bangun itu adalah aplikasi keuangan digital UMKM berbasis web pada komunitas XYZ. Kenapa? Kenapa saya membangun aplikasi ini? Yang saya lihat itu proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran kebanyakan UMKM di komunitas tersebut masih berantakan, lalu membutuhkan waktu yang lama dan juga rentan terhadap kesalahan karena mungkin proses pencatatan yang masih manual book, jadi rentan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi keuangan digital berbasis web ini, nantinya akan meningkatkan yaitu yang pertama efisiensi. Jadi dengan adanya aplikasi ini diusahakan setiap anggota UMKM pada saat melakukan kegiatan sesuatu, misalnya bazar ataupun penjualan mereka di tempatnya masing-masing, proses pencatatannya ini lebih mudah, lebih cepat dan juga eh, tidak memakan waktu, lalu juga otomatis. Terus juga akurat, meminimalisirkan resiko atau kesalahan yang terjadi dengan pencatatan digital ini. Jadi UMKM ini nantinya tinggal buka websitenya, lalu login, nanti juga tinggal melakukan pencatatannya lebih mudah. Terus yang ketiga, real time, menyediakan data keuangan langsung untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya website ini, UMKM tersebut akan lebih mudah mengumpulkan laporannya, lalu para pengurus UMKM tersebut nanti akan mudah dalam pengambilan data dan juga mengambil keputusan tersebut. Lalu empat, mudah digunakan. Jadi desain aplikasinya yang dimana user friendly supaya lebih mudah dibaca oleh para UMKM yang berusia di atas 25 tahun ke atas. Lalu komprehensif, menampilkan laporan keuangan visual harian, bulanan, dan tahunan. Jadi di website ini nantinya akan memunculkan grafik dan juga saldo dari aplikasi tersebut supaya lebih mudah dan juga tidak terlalu susah. Oke, next. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang saya lakukan adalah melalui observasi dan juga wawancara. Jadi eh, saya melakukan pengumpulan data dengan cara tersebut supaya lebih paham dengan kebutuhan dari sistem, lalu dari user juga. Jadi observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses transaksi yang dilakukan oleh komunitas tersebut, lalu wawancara yang dilakukan dari salah satu anggota UMKM, kemudian lanjut ke atas yaitu ke pengurus komunitas tersebut untuk menggali informasi yang lebih tepat. Permasalahan. Jadi di sini ada 3 permasalahan yang setelah saya observasi dan wawancara. Yang pertama, proses pencatatan yang tidak optimal. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, rentan terhadap kesalahan pencatatan keuangan yang dimana itu menjadi suatu hal yang sangat beresiko untuk para pengurus komunitas tersebut untuk mengumpulkan data. Jadi jadi harus ada peningkatan supaya pencatatannya lebih optimal dengan adanya website aplikasi keuangan ini. Lalu minimnya akses data keuangan secara real time. Dengan adanya website aplikasi ini, otomatis tiap anggota tersebut sudah terintegrasi dengan website ini di mana nanti pengurus dapat melihat laporannya setelah mungkin rapat bulanan ataupun rapat para pengurus UMKM tersebut untuk melihat data dan juga untuk melihat
keputusan ke depannya mau seperti apa. Jadi kita bisa melihat data keuangan secara real time. Dan yang terakhir, kurangnya kemudahan dalam pelaporan keuangan. Karena mungkin tiap UMKM tuh masih proses pencatatannya masih manual book, jadi lebih memakan banyak waktu dan juga kurang efisien ya. Dibanding ketika mempunyai website aplikasi sendiri, di mana para anggota UMKM dan bahkan pengurusnya bisa mengumpulkan laporan keuangan secara lebih mudah dan tepat. Seperti itu. Oke, lanjut elisitasi sistem. Elisitasi di samping ini adalah elisitasi proses elisitasi yang sudah melalui tahap ke-1, tahap kedua, dan juga tahap ketiga. Di situ ada beberapa kita seleksi apa yang perlu dan juga apa yang tidak perlu. Dan juga cost biaya juga karena ini untuk skripsi, jadi yang saya lakukan adalah harus sesuai dengan target waktu dan juga biaya dan tenaga. Oke, di sini untuk ilustrasi finalnya, untuk fungsionalnya sendiri, user akan mendapatkan sistem yang bisa login ke dalam website tentunya, lalu bisa mencatat pemasukan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, itu seperti memilih sessionnya, lalu mencatat pengeluarannya juga secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, lalu user bisa melihat ketika login dashboard grafik dan juga saldo. Jadi mereka tuh juga bisa menganalisis data tersebut karena adanya grafik dan saldo ini. Jadi lebih 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 oke lah dalam UMKM ini melihat laporan bisnisnya jika ada grafik dan juga saldo yang secara real time. Jadi bisa di-compare secara bulanan, tahunan, ataupun mingguan. Lalu pengguna dapat mencetak laporan pemasukan dan pengeluaran dalam format PDF atau Excel. Jadi ketika mereka selesai melakukan bazar ataupun mereka ingin buat tokonya sendiri, dia bisa langsung mencetak laporan tersebut. Nanti tinggal pilih saja bulan, minggu, ataupun setahun bisa. Jadi lebih lebih enak aja. Lalu pengguna dapat melihat saldo secara real time. Pengguna dapat melihat notifikasi atau pengingat pemasukan atau pengeluaran yang berulang. Pengguna dapat mengkategorikan pemasukan dan pengeluaran berdasarkan kategori tertentu. Nah, jadi di sini saya membuat website aplikasinya ketika kasusnya itu seperti misalkan ada komunitas bazar tersebut, pengurus nanti akan mengkategorikan tiap-tiap UMKM nih jenisnya apa saja supaya lebih mudah dan cepat si anggotanya nanti memakai websitenya tersebut. Nah, setelah itu nantinya si bendahara role bendahara ini tidak bisa menambah kategori karena nanti tinggal langsung saja pilih pencatatan pemasukan atau pengeluaran. Lalu pengguna dapat melakukan logout dari aplikasi dengan aman. Pengguna dapat mengedit, menghapus catatan pemasukan dan pengeluaran. Kita bisa CRUD atau create, read, update, delete. Lalu yang terakhir, pengguna dapat melihat riwayat transaksi pemasukan pengeluaran untuk periode waktu tertentu. Oke. Lalu non fungsionalnya sendiri, user ingin sistem dapat antarmuka modern dan user friendly. Sistem dapat diakses melalui platform mobile, Android dan iOS serta desktop. Sistem dapat terintegrasi dengan API server untuk sinkronasi data jika diperlukan. Sistem memiliki keamanan yang baik, termasuk otentisasi ganda, misal OTP. Sistem bersifat mudah digunakan, user friendly, dan yang terakhir sistem dapat memberikan alert untuk peringatan transaksi yang berulang. Nah, dikarenakan waktu yang tidak terlalu panjang dan mungkin jika nantinya aplikasinya akan ingin dikembangkan atau ada evaluasi nantinya mungkin bisa kita penuhi hal tersebut. Oke, untuk fitur dari website aplikasi keuangan ini yaitu ada dua role, yaitu ada bendahara dan admin. Nah, bendahara sendiri ketika melakukan login dia bisa melihat dashboard grafik dan saldo secara real time, mingguan, bulanan, ataupun tahun.
Lalu ada mencatat pemasukan dan pengeluaran, mencetak laporan. Lalu admin sendiri yang akan menambahkan kategorinya dan juga admin yang bisa melakukan mengelola akun. Lalu alert, sistem akan menampilkan alert setelah user melakukan sesuatu. Dashboard menampilkan grafik dan saldo secara real time. User dan account hanya dapat dikelola oleh admin atau pengurus komunitas tersebut. Nah, di sini ada use case diagramnya, yaitu ada dua aktor, admin dan bendahara. Admin dapat melakukan login, bendahara dapat melakukan login, lalu admin dapat mengelola data pengguna, lalu admin dapat mencetak laporan keuangan UMKM, mengelola data transaksi, data kategori, dan dashboard grafik saldo. Sedangkan untuk bendahara sendiri hanya bisa login, cetak laporan keuangan UMKM, mengelola data transaksi, dan melihat dashboard, grafik, dan saldo. Oke, mungkin 5 menit lagi. Di sini ada use case description. Oke, jadi ada use case name login, aktornya admin dan bendahara, description-nya melakukan proses login, trigger user membuka website aplikasi, precondition memiliki username dan password, lalu normal course-nya sistem menampilkan form login, user mengisi form login, user mengklik tombol sign in, lalu sistem menampilkan dashboard utama. Post condition user dapat mengakses dashboard utama, alternative flows menampilkan username atau password salah. Lalu ada use case dashboard grafik dan saldo. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hal yang penting aja. Jadi di sini untuk data kategori yang seperti saya sebutkan tadi, pengurus yang hanya bisa melakukan create, read, update, dan delete. Oke, untuk langsung normal course-nya, user mengakses menu data kategori, sistem menampilkan form data kategori, user melakukan CRUD yang sesuai yang diinginkan dan klik button simpan dan sistem akan menampilkan data berhasil disimpan. Lalu untuk data transaksi sendiri, nah di sini untuk UMKM-nya atau si anggota usernya ini, user action-nya mengakses menu data transaksi, menampilkan form data transaksi, melakukan create, read, update, delete, menambahkan pemasukan ataupun pengeluaran, lalu klik button simpan. Dan sistem akan menampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Nah, untuk mengelola data sendiri itu hanya boleh dilakukan oleh admin dan mencetak laporan keuangan bisa admin dan juga bendahara. Untuk rencana pengembangan sistemnya di sini adalah 4 bulan, yaitu tahap requirement-nya saya menggunakan metode waterfall, jadi otomatis harus ada bolak-balik persetujuan di tiap-tiap tahap. Jadi perencanaan pelaksanaan di bulan pertama, pengumpulan data, identifikasi sebutan, analisis perancangan sistem. Tahap desainnya perancangan UML, perancangan antarmuka, perancangan database itu masih di bulan 1. Untuk codingannya atau tahap implementasinya itu di bulan kedua hingga bulan keempat. Dan tahap verifikasinya pengujian sistem di bulan terakhir, bulan kemarin. Oke, selanjutnya di sini ada semuanya sudah lengkap dari use case description, activity diagram, sequence, lalu class diagram, database specification. Namun karena waktu presentasi 15 menit, mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.